kemudian mengatakan, ketawa orang mentertawakan PKS, bela-belain Kimplas, nggak menang di Jakarta. Di kabinet nggak ada juga orang PKS kecuali satu, itu pun sebenarnya bukan kader inti PKS. Apakah kemudian muncul memori 2012 bahwa yang penting asal bukan PKS, kan dulu kan begitu kan? Banyak gagasan-gagasan undang-undang yang sebetulnya sangat baik, yang positif, cuma ya tetapi karena ini kita posisinya oposisi langsung ditolak. Ya kan? Ya itu. Tadi terkesan dari Pak Sus mengatakan bahwa akan jauh lebih efektif kalau PKS di dalam ketimbang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, magis dari Pilkada Jakarta ini masih terasa ya. Nah, di mana di sini akhirnya penetapan Pramono Rano sebagai pemenang sudah diumumkan oleh KPU beberapa hari yang lalu. Nah, di sini menariknya ada sebuah podcast milik Refli Harun, di mana bintang tamunya pada saat itu adalah Pak Suswono, mantan calon gubernur Jakarta yang berpasangan dengan Ridwan Kamil. Menariknya di sini adalah Refli Harun selama ini ya sebelum tahun 2024 ini selalu dekat dengan PKS ya. Nah, sedangkan sosok ini akhirnya merasa kecewa, merasa ya mungkin agak kurang sreg lah dengan pertimbangan PKS yang pada akhirnya memilih untuk bergabung dengan Kimplas. Nah, di momen ini itu Refli Harun akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya dan bertanya langsung kepada Suswono. Sangat seru sekali ya bagaimana pertanyaannya dan bagaimana jawabannya. Mari kita ikuti saja langsung videonya berikut ini. Kan itu kan terjelma di awal ketika membentuk kabinet kan. Ya. Nah, orang kemudian mengatakan, ketawa orang mentertawakan PKS, bela-belain Kimplas, nggak menang di Jakarta. Di kabinet nggak ada juga orang PKS kecuali satu, itu pun sebenarnya bukan kader inti PKS. Bisa dibilang profesional. Menteri Tenaga Kerja kan. What happened with PKS? Kok seakan-akan dijanjikan tapi dilepeh. Di Jakarta pun dibiarkan, ditinggalkan juga. Apakah kemudian muncul memori 2012 bahwa yang penting asal bukan PKS, kan dulu kan begitu kan? Oke, silakan. Ya, saya kira sekali lagi bahwa ini pemerintahan baru berjalan. Ya, artinya bahwa kita juga ikut bergabung. Nanti kan dalam proses perkembangan pemerintahan ini kita banyak bisa terlibat ya. Karena begini, pengalaman ya dari oposisi selama 10 tahun. Banyak gagasan-gagasan undang-undang yang sebetulnya sangat baik, yang positif, cuma banyak yang kadang-kadang nggak objektif, yang tidak, ayo kita kaji dulu lah, bagus apa tidak, ya. Tetapi karena ini kita posisinya oposisi langsung ditolak. Wah, ini dari PKS posisi kita tolak. Itu ada fakta-fakta seperti itu. Nah, apakah kita akan terus di luar seperti itu? Nah, mumpung sekarang ini ibaratnya kita dengan Pak Prabowo, artinya yang sudah pernah bekerja sama, dua capres yang kita dukung, dan kemudian dia pada akhirnya yang menang, ya maka pilihan kita. Dan di PKS ini kan memutuskan itu prosesnya panjang, ya, ada majelis syuro, ya yang sekian banyak orang, 99 orang itu ikut terlibat membahas itu, sehingga tidak diputuskan secara individu. Ya, jadi disinilah yang saya kira, makanya PKS ya ketika mendukung penuhnya. Kalau diberi, ya kalau itu kan soal hak prerogatif beliau, ya sudah, artinya mendukung sepenuhnya. Diberikan jabatan ya tentu kita akan all out mengerjakan itu dengan sepenuhnya. Kalau toh tidak ya gagasan-gagasan bagus kita bisa kita teruskan. Oke. Lalu itu. Berarti kan kita bicara tentang PKS sebagai partai dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Ya, itu. Tadi terkesan dari Pak Sus mengatakan bahwa akan jauh lebih efektif kalau PKS di dalam ketimbang di luar. Banyak pikiran yang rasional objektif karena dianggap orang luar, maka tidak digubris. Tapi apakah di dalam PKS juga mampu dan bisa bersuara? Saya kasih contoh. Kasih contoh dulu. Kalau bilang oh ya bisa itu kalau tidak pada inti kekuasaan, core bisnis kekuasaan. Saya kasih contoh bahwa Presiden Prabowo Subianto
ketika dilantik pada tanggal 20 Oktober mengatakan akan menjalankan undang-undang dasar, undang-undang dan segala peraturan dengan seluruh-seluruhnya. Oke. Tetapi beberapa jam kemudian langsung dia melanggar undang-undang. PKS nggak bersuara tuh. Semua partai politik tidak bersuara. Yang bersuara cuma Refli Harun aja. Apa itu yang? Yaitu dia mengangkat Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet. Undang-undang TNI dengan jelas pasal 47 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 mengatakan hanya 10 institusi yang bisa dimasuki oleh perwira aktif. Kalau mau institusi lain silakan pensiun. Tidak boleh perwira aktif. 1. Menko Polkam, kantor Kementerian Politik dan Keamanan. 2. Kantor Kementerian Pertahanan. 3. Kantor Sandi Yuda, BSSN ya, Cyber dan Sandi Negara. Kemudian kantor BIN, Badan Intelijen Negara, kantor Intelijen Negara. 5. Kantor Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. 6. Kantor Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. 7. SAR. 8. BNN, Badan Narkotika Nasional. Kemudian 9 itu adalah Sekmil, Sekretaris Militer, dan 10 Hakim Militer di Mahkamah Agung. That's all. Hanya 10. Gak ada tuh Sekretaris Kabinet, Sekretariat Negara, apalagi itu, karena dianggap ini urusan politik sehari-hari. Tapi nggak ada orang yang kemudian mengatakan, ketika dikritik, mungkin juga dia dengar sayup-sayup dari Refli Harun dan lain sebagainya, diturunkan, bukan setingkat menteri katanya, ini eselon 2. Walaupun eselon 2 melanggar undang-undang juga karena masih perwira aktif. Nggak ada tuh ngomong itu satu. Saya kasih barang contoh dulu. Bagus. Yang kedua, ya kan? Kita ingat, saya frankly speaking, Erlangga Hartarto diberhentikan karena apa? Sebagai ketua umum partai politik. Karena banyak sprindiknya kan katanya. Bahkan bocor alus Tempo mengatakan 11. Konon Pratikno yang langsung menyampaikan itu, pesan itu. Kan Pratikno sebagai the messenger. Oke? Lalu sekarang dia angkat lagi tuh sebagai menteri. At the same time sebelumnya kita berantas korupsi dan lain sebagainya. Menteri-menteri lain yang terlibat BTS misalnya. Udahlah, yang sudah terspill ke media saja. Dito Aryo Tejo mengembalikan 27 miliar karena mendapatkan uang BTS. Boro-boro diproses jadi menteri lagi tuh. Belum lagi menteri lain yang saya dapat namanya juga mendapat uang dari BTS, termasuk orang-orang yang dekat dengan Prabowo misalnya. Nggak ngomong juga PKS sebagai partai dakwah. Maksud saya, apa iya kalau di dalam jauh lebih enak ngomongnya ketimbang di luar? Iya, kalau hal-hal yang kira-kira cocok sama-sama ya kan, tambah-tambah jabatan wakil pimpinan di lembaga legislatif, itu cocok semua. Tapi kalau sudah hal-hal seperti ini, belum tentu PKS berani ngomong ketika dia di dalam. Coba gimana jawab? Saya kira ini masukan gitu. Bagus ini. Saya juga baru tersadar juga ini ada Bung Refli ngoreksi seperti itu. Saya kira ini masukan yang nanti bisa kami sampaikan kepada teman-teman di DPR ya. Bagaimanapun juga itu adalah tugas pengawasan dan bagian dari tugas DPR ya. Saya kira ini nanti tinggal kami sampaikan, dan tentu juga ada komunikasi yang sifatnya antar partai ya. Saya kira ini juga bisa menjadi forum yang karena beliau sendiri kan akan memberi kesempatan ya forum partai-partai koalisi ya untuk ada pertemuan yang bisa menyampaikan tukar pikiran dan sebagainya. Saya kira ini menurut saya sih bagus untuk disampaikan. Inilah enaknya PKS yang sudah lama teruji beroposisi ya. Kalau PDIP mendengar ini sekarang dia senang ya. Tapi kalau yang baru masuk pemerintahan yang tidak teruji beroposisi langsung dia karena kan begini dulu itu kayak Gerindra itu. Gerindra kan tidak teruji secara kafah beroposisi ya. Dengar begini. Bagus. Ya, itulah tadi perbincangan antara Bung Refli Harun dan juga petinggi dari PKS yaitu Pak Suswono yang baru saja mengalami kekalahan di Pilgub Jakarta ya. Nah, di sini menariknya adalah Bung Refli Harun ternyata membuka pikiran dari Pak Suswono yang katanya alasannya untuk bergabung dengan pemerintahan adalah agar usulan-usulan yang bagus
yang selama ini bagus itu bisa tersampaikan. Karena di saat waktu oposisi dulu mereka menganggap memiliki beberapa hal yang peraturan atau perundang-undangan yang menurut mereka baik, tapi karena mereka itu oposisi akhirnya tidak didengar oleh pemerintahan. Nah, jadi alasan mereka untuk bergabung di pemerintahan adalah agar amanat aspirasi dari konstituen dari PKS atau usul-usulan dari simpatisan PKS ini bisa dapat tersalurkan dan akhirnya bisa diuji dan akhirnya bisa diloloskan. Nah, jadi di sini ada sedikit komplain dari Refli Harun, di mana mereka menganggap walaupun PKS sudah ada di dalam, ternyata beberapa hal yang menurut Refli Harun itu menyalahi undang-undang, tapi tidak ada teguran sama sekali. Jadi dan beberapa hal yang seperti sosok-sosok yang dianggap telah melakukan korupsi, yang bahkan telah beredar sudah ada seprindik bahkan sampai 11, itu tidak ada tuh yang namanya komplain dari PKS dan tetap aja jadi menteri. Nah, hal ini ternyata juga mengagetkan dari Suswono karena dia menganggap kalau apa yang disampaikan Refli Harun ini tidak terdeteksi oleh mereka dan juga partainya, sehingga apa yang disampaikan ini rencananya atau kata Suswono ini akan disampaikan ke PKS sehingga bisa nanti diteruskan ke pemerintahan atau bisa dibahas di komisi-komisi yang ada di DPR. Nah, jadi kita tunggu saja apakah memang PKS ini sesuai dengan apa yang dikatakannya, akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Refli Harun pada pertemuan kali ini, atau hanya kembali lagi sekedar janji dan janji saja. Ya, jadi itulah Adin Project kali ini. Bila memang teman-teman ingin ada yang sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.